Jauh di atas kita, ada tarian sunyi yang terus berlangsung. Ribuan satelit mengorbit bumi, menghubungkan dunia modern kita. Mesin-mesin canggih ini bertindak sebagai mata kita di langit, menyampaikan informasi dan memungkinkan komunikasi global. Dari perakiraan cuaca hingga navigasi GPS, satelit telah menjadi penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi tidak semua satelit diciptakan sama. Mereka berada di orbit yang berbeda, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri yang menentukan kesesuaiannya untuk tugas-tugas tertentu. Dua jenis yang paling umum adalah satelit orbit bumi rendah atau LEO dan satelit orbit geostasioner atau GEO. Memahami perbedaan mereka adalah kunci untuk menghargai kompleksitas teknologi ruang angkasa dan dampaknya terhadap dunia kita. Satelit LEO, seperti namanya, mengorbit relatif dekat dengan bumi, biasanya pada ketinggian antara 160 dan 2000 km. Sebaliknya, satelit GEO berada jauh lebih jauh, pada jarak sekitar 35.786 km di atas khatulistiwa. Perbedaan ketinggian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kemampuan dan aplikasi satelit. Bayangkan sebuah kerikil yang dipegang dekat dengan tali versus yang diayunkan di ujung tali yang jauh lebih panjang. Kerikil yang lebih dekat menyelesaikan lingkaran lebih cepat. Demikian pula satelit LEO, karena kedekatannya dengan bumi, menyelesaikan orbit dalam waktu sekitar 90 menit. Satelit GEO, di sisi lain, membutuhkan waktu 24 jam untuk mengelilingi planet kita. Perbedaan kecepatan orbit ini diterjemahkan menjadi faktor penting lainnya, latensi sinyal. Latensi mengacu pada waktu yang dibutuhkan sinyal untuk berjalan dari sumber ke penerima dan kembali. Karena satelit LEO lebih dekat ke bumi, jalur sinyal lebih pendek, menghasilkan latensi yang lebih rendah. Ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi waktu nyata, seperti konferensi video atau game online. Satelit GEO, meskipun diposisikan jauh lebih jauh, memiliki keuntungannya sendiri, mereka tampak diam di langit. Ini karena periode orbit mereka cocok dengan rotasi bumi. Karakteristik unik ini menjadikannya ideal untuk menyiarkan sinyal di area geografis yang luas. Sinyal televisi misalnya sering ditransmisikan melalui satelit GEO, memastikan cakupan yang konsisten di seluruh benua. Bagian 4, kuda untuk pacuan, menyesuaikan satelit dengan layanan. Pilihan antara satelit LEO dan GEO sangat bergantung pada aplikasi spesifik dan persyaratannya. Satelit LEO dengan latensi yang lebih rendah dan kemampuan untuk mencakup area yang lebih luas dengan konstelasi beberapa satelit sangat cocok untuk layanan seperti konektivitas internet, pengamatan bumi, dan penginderaan jauh. Satelit GEO, di sisi lain, unggul dalam aplikasi yang membutuhkan cakupan terus-menerus dari area tertentu. Ini termasuk siaran televisi langsung ke rumah, pemantauan cuaca, dan layanan radio satelit. Posisi diam mereka menjadikannya ideal untuk tugas-tugas ini, karena pengguna tidak perlu terus-menerus menyesuaikan antena mereka untuk melacak satelit. Bagian 5, LEO, kelebihan dan kekurangan. Keuntungan utama satelit LEO adalah kedekatannya dengan bumi. Ini menghasilkan latensi yang lebih rendah, menjadikannya cocok untuk aplikasi waktu nyata. Selain itu, ketinggiannya yang lebih rendah membutuhkan pemancar yang kurang kuat, mengurangi biaya dan konsumsi energi. Namun, satelit LEO juga memiliki kekurangannya. Pergerakan cepat mereka melintasi langit, berarti stasiun bumi perlu terus melacak posisinya, membutuhkan infrastruktur yang kompleks dan mahal. Lebih lanjut, satu satelit LEO hanya dapat mencakup area terbatas pada satu waktu, sehingga memerlukan beberapa satelit untuk cakupan global. Bagian 6, GEO, kelebihan dan kekurangan. Satelit GEO menawarkan beberapa keuntungan, terutama posisi diam mereka relatif terhadap bumi. Hal ini memungkinkan cakupan terus-menerus dari wilayah tertentu, menjadikannya ideal untuk layanan penyiaran dan komunikasi. Ketinggiannya yang tinggi juga menyediakan area cakupan yang lebih luas, mengurangi jumlah satelit yang dibutuhkan untuk cakupan global. Namun, satelit GEO bukannya tanpa kekurangan. Jaraknya dari bumi menghasilkan latensi sinyal yang signifikan, menjadikannya tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi waktu nyata. Selain itu, ketinggiannya yang tinggi membutuhkan pemancar yang kuat, meningkatkan biaya dan konsumsi energi. Bagian 7, menemukan orbit yang tepat untuk pekerjaan.
Pada akhirnya, pilihan antara satelit LEO dan GEO bergantung pada persyaratan spesifik aplikasi. Satelit LEO unggul dalam skenario yang menuntut latensi rendah dan cakupan global, sementara satelit GEO lebih cocok untuk cakupan terus-menerus dari area tertentu. Seiring kemajuan teknologi, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak penggunaan inovatif untuk kedua jenis satelit, semakin sebelumkan batas di antara keduanya. Baik itu mengakses internet ke daerah terpencil atau memantau kesehatan kita, satelit akan terus memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat.